Tidak semua manusia punya jalan pulang yang sangat mulus untuk sampai ke rumahnya. Dan tidak semua rumah isinya hangat. Mungkin saja ada beberapa sisa serpihan kaca yang belum usai dibersihkan oleh pemiliknya. Namanya Skala. Panggil saja ia Kala. Hari-harinya ditemani rasa sepi dan tekanan. Entah itu dari keluarga, atau bahkan atasan dari pihak kantor tempat ia bekerja. Hidupnya tidak jauh dengan secangkir kopi yang menemani. Secangkir kopi sudah ia anggap sebagai temannya. Cita rasa pahit yang sangat autentik bisa melepaskan penatnya dari sepi dan tekanan yang didapatkan dari orang sekitarnya. Entah mengapa, orang di sekitarnya sangat mengharapkan dirinya untuk terus-menerus berjuang tanpa jeda untuk beristirahat. Sang Kala, anak pertama dari 5 bersaudara, mempunyai 4 adik yang sangat lucu dan menggemaskan tentunya. 4 adiknya perempuan semua. Adik pertama menginjak umur 18 tahun. Adik kedua menginjak umur 17 tahun. Adik ketiga menginjak umur 15 tahun. Dan adik paling kecil umurnya 13 tahun. Mereka masih enak untuk diajak bermain saja, bukan untuk mendengarkan cerita-cerita Skala. Oh, anjir, gue harus buru-buru ke kantor sini, takut si bos marah. Padahal gue udah bangun lebih awal. Gue udah pakai motor kanan kiri, ada aja mobil. Apes. Oi, bro, lo pagi-pagi mukanya udah muram aja, senyum dikit kenapa? Siapa tahu kan abis ini ada waktu senggang. Senggang? Gak mungkin sih kata gue mah. Ya elah lo, tapi gak apa-apa sih. Yang penting kan lo udah ketawa tadi barusan. Ya elah, dasar lu. Udah, kita ngobrolnya sambil buka laptop, kan pejuang deadline. Oh iya, si bos gimana kemarin? Masih ngelanjutin project kemarin? Iya, lo ngerjainnya yang cepet. Soalnya kemarin bos nanya ke gue, katanya project kemarin udah beres belum? Terus kata gue masih dalam tahap proses revisi bos, gitu. Haha, good job Mel, thank you ya. Seenggaknya gue udah semangat nih hari ini. Iya, sama-sama. Istirahat dulu napakal, makan siang. Lanjut nanti kerjanya, isi amunisi dulu, lebih penting. Ya elah Rin, bukannya lu bantuin gua? Gue juga punya deadline kali. Dah lah, gue mau ngantin. Beli makan siang dulu yuk Sinta. Yuk. Bentar, kita mau makan apa? Bentar. Ya udah, nanti gue nyusul kalau gue lapar. Kala di depan layar laptopnya, ia merasa lapar. Sebenarnya ia ingin makan siang bersama teman-temannya. Tapi lupa kalau ini sudah menuju akhir bulan, yang dimana ia harus memperirit isi dompetnya. Karena takut adik-adiknya minta transfer atau bahkan orang tuanya untuk beberapa kebutuhan. Ia rela, karena ia merantau pula untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya di kampung halaman. Rumahnya memang gak sehangat keluarga teman-temannya. Bahkan rasa tekanan sampai ia memutuskan untuk merantau ke ibu kota dia dapatkan dari dalam rumahnya.
Memang jalan yang jauh bukan salah satu solusinya, tapi setidaknya dia berusaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Dan semoga bisa mengurangi tekanan yang ada di rumahnya. Walaupun dengan cara ini justru menimbulkan rasa tekanan dari orang baru di sekitarnya. Memang dalam hidup semuanya perlu pengorbanan. Entah itu nyaman atau tidaknya, memang seperti inilah proses bertumbuh. Rin, temenin gue yuk ke kafe biasa. Ada Amel juga, ajak aja Sinta biar rame. Tumben amat lu, daripada ngopi, better lu kabarin orang tua lu. Gue perhatiin lu jarang banget ngabarin orang tua lu. Larin, udah ayo, mumet nih, paling gue gampang orang tua mah. Nggak ada ngopi-ngopi, gue harus balik kantor nih juga mau kumpul sama anak-anak. Ibu Rina ini sibuk banget. Udah, lu habis dari kantor ke kosan, kabarin deh orang tua lu. Iya, gue kabarin. Sono dah lu. Rina kenapa dah? Gue selama ini tetap kirim ke orang tua untuk bulanan uang ke kampung. Tapi gue tuh kenapa harus disuruh ngabarin sama orang tua gue? Mereka juga pasti sehat-sehat aja. Lagian mereka juga pasti nunggu duit gajian gue doang. Mel, gue lihat-lihat ya, sekarang kayak kehilangan arah gitu banget deh. Masa sih? Mungkin dia ada masalah kali sama bos. Atau emang mukanya begitu kali ya? Iya kali ya. Tapi gue dengar-dengar kayak Skala katanya anak pantauan ya? Setahu gue dia emang asli Wonosobo. Orang tuanya juga tinggal di sana. Ih, jauh banget, gila. Ngapain coba Skala merantau? Lo mending tanya langsung deh ke dia biar ngobrolnya enak. Ih, Mel. Lagian lo nanya Skala ke gue. Ya mana gue tahu, gue aja nggak terlalu dekat sama dia. Ya dia terserah lo. Yaudah gue duluan ya. Anyway, thanks ya. Ya, bye. Gue ke Skala deh. Kak, masa kata orang-orang lo akhir-akhir ini suka kelihatan kayak kehilangan arah, terus kayak orang bingung gitu mukanya. Lo kenapa, Kak? Lo habis ditolak sama cewek? Atau bos marahin lo? Lo buat salah sama bos? Bukan Amel namanya kalau pertanyaan jawabannya gak bercabang. Ih, serius, Kak? Lo kenapa coba akhir-akhir ini? Lo mau dengar cerita gue? Kita aja belum waktunya pulang. Emang kerjaan lu udah beres? Tahu Kal, walaupun lo sering kena revisi, sering dimarahin bos, tapi lo tetap jadi karyawan kesayangan si bos kan? Karena lo tuh selalu menuhi semua permintaan si bos. Tapi kali ini beda Kal, lo tuh emang kelihatan kosong kayak orang kehilangan arah. Lo kenapa coba cerita sama gue? Walaupun nanti solusi yang gue kasih nggak worth it, tapi seenggaknya kan buat lo fresh dikit. Ntar ya Mel, setelah jam kantor selesai aja gue ceritanya. Oke deh, mau kapanpun kalau lo udah siap cerita, gue welcome kok. Iya Mel, iya. Gue tunggu di sini deh sampai jam 5. Lagian kalau balik ke ruangan gak ada teman ngobrol. Iya udah ya Mel, gue mau ngelanjutin lagi nih dikit lagi. Iya.
Woi, Mel, bangun Mel. Malah ketiduran lagi. Mel, bangun. Pantas aja kan nih orang kagak mau balik ke ruangannya. Ternyata kesini cuma numpang tidur doang. Untung aja si bos nggak datang. Mel, bangun. Udah asar ini. Yuk kita sholat dulu, Mel. Mel, bangun. Kenapa sih, Kal? Asaran dulu kita. Ayo bangun ke masjid. Emang udah asar ya? Ya berarti gue cuma tidur sebentar doang dong di ruangan lo. Ya udah, ayo ke masjid. Kumpulin dulu nyawa lu. Ayo gue tunggu depan ya. Kal, ayo dong kita cari tempat buat cerita. Gue penasaran banget tau sama cerita lo. Ya elah, cewek tukang gosip. Awas aja lu cerita gue sampai bocor ke orang-orang. Lo tahu aja kalau gue lagi nyari bahan buat gosipin besok di kantor. Udah lah, gak mau gue, sono balik aja. Ih, bercanda kali. Lagian seorang Amel, masa iya cerita-cerita ke orang lain? Gue kan amanah, Fatona. Tablik, sidik. Ya, lu malah dilanjutin. Ya udah, nanti aja pas hari Minggu kita biasa aja nongkrong di kafe biasa. Nanti gue cerita di sana. Janji ya. Ya janji. Ya udah. Ya udah, ayo balik yuk. Yuk. Sekolah mana sih lama banget? Lo lama banget sih. Ya maaf, tadi jalan macet banget kayak nggak tahu Palestina aja. Ya udah gue pesenin tuh yang biasa lo pesan. Jadi baik banget sih Amel. Iya dong. Jadi gimana Kal? Kenapa sih lo akhir-akhir ini kayak orang bingung terus kayak kehilangan arah gitu? Cerita sama gue. Gue udah penasaran tau sama cerita lo. Gue pertama kali di kota ya Mel. Nah, gue emang udah diterima sama si bos. Seperti itu. Nah, yang akhirnya gue tuh ketemu lu, Rina, dan Sinta. Tapi kita tuh dulu belum sedekat ini Mel. Seperti kayak gitu. Mungkin kalau lu gak manggil gua waktu gua gara-gara kena revisi sama si bos, gue masih seberantakan itu Mel. Waktu sampai di kosan pertama kali, yang gue inget si Farhan ini ngebilang kayak gini ke gue, kalau udah sampai di kota jangan cobain hal-hal yang belum pernah lo cobain. Ada banyak hal yang belum pernah gue cobain. Nah, salah satunya tuh ngabisin susah payah gue untuk diri gue sendiri, entah itu belanja sepatu, baju. Gue berpoya-poya, gue gak mikirin gimana kondisi keluarga gue di kampung halaman. Gue tahu gue masih ada adik-adik gue masih banyak, dan ibu sama bapak gue di rumah. Tapi dari kata-kata temen gue terlontar. Sebelum gue memutuskan untuk merantau ini, gue mulai berpikir bahwa rumah itu harus keluarga. Buat aku, rumah itu tempat dimana kita bisa menjadi diri sendiri. Sedangkan di rumah gue itu, adanya gue itu harus nuntut dari A sampai Z. Dan bapak gue juga nggak ada ujungnya Mel. Gue dari kecil juga udah
berusaha memenuhi ekspektasi mereka sampai gue di titik ini. Titik sebenarnya yang gue juga inginkan itu bukan gue nggak tahu Mel. Gue tuh cuma memenuhi ekspektasi mereka yang sengaja mereka rancang dari gue waktu kecil. Gue nggak bisa jadi diri sendiri di rumah gue Mel. Gue nggak terima apa adanya gue diri sendiri. Gue inget kok sebelum akhirnya gue jarang pulang ke rumah, ibu bilang kayak gini ke gue, "Nak, ibu dan bapak bukan berniat untuk menuntut kamu, tapi ini udah waktunya kamu nak, untuk menafkahi kita semua. Pergi ke kota ya nak, cari pekerjaan yang memang menghasilkan cukup untuk kita semua. Pergi yang jauh nak, kamu layak, tapi jangan lupa pulang." Tapi pulang kemana Mel? Gue udah sadar selama ini kalau selama ini gue tuh kebiasaan sembunyi, tertutup. Keberadaan adik-adik gue, Salma, Cika, Dila, Alma, mereka yang selalu dapat perhatian lebih dari ibu dan bapak gue. Kata pulang bisa didefinisikan sebagai keluarga, tapi tidak semua mempunyai keluarga yang cemara. Nyatanya gue udah lama kehilangan tempat untuk pulang. Lu gak perlu kasihan, gue benci. Sekarang gue tahu wajah ceria yang selalu ia tampilkan memang tidak seceria aslinya. Ada banyak luka yang belum sembuh. Dan siapa sangka luka itu berasal dari orang terdekatnya, yaitu keluarganya sendiri. Skala kuat banget. Gue harus sama dia. Kal, gue salut banget sama lo kuat banget. Gak semuanya bisa jadi lo yang ceria setiap harinya. Ternyata lo menyimpan luka yang sedalam itu, dan luka itu berasal dari keluarga lo sendiri. Gue bangga sih sama lo kalau misalkan butuh apa-apa lo bisa cari gue ya Kal. Gue bakal selalu ada kok buat lo. Tapi gue ngelakuin semua ini karena gue bangga sama lo, bukan karena kasihan. Gak semuanya bisa kuat di posisi lo Kal. Muka lu kenapa kayak gitu udah ngeliatin gue? Kal, gue serius tahu. Lo emang masih punya luka yang dalam. Tapi menurut gue untuk balik ke rumah lo itu gak ada salahnya. Bahkan itu bisa jadi salah satu cara buat lo ngobatin ini semua. Oke, emang 2 bulan pertama lo ngabisin uang honor lo itu buat diri sendiri, gak masalah. Tapi setelahnya lo sadar kan kalau semua itu yang lo lakuin tuh salah. Lo mikir keluarga lo mikir ke adik-adik lo. Tapi kali ini lo emang udah terlalu jauh Kal. Pulang Kal. Gue yakin kok orang tua lo juga pasti kangen sama lo. Adik-adik lo juga sama. Kalian masih keluarga. Gak apa-apa Kal. Mungkin lo emang rutin untuk transfer ke orang tua dan adik-adik lo. Tapi lo juga jarang kan ngasih kabar ke orang tua lo. Nanyain nanyain kabar itu gak salah kok. Kalau emang lo belum siap sekarang untuk balik, ya gak apa-apa sih. Gue cuma ngasih saran aja ke lo. Gue bakal selalu sama lo kok. Gue support lo. Untuk pulang gue masih belum bisa Mel. Makasih ya, setidaknya gue udah cerita lebih tenang. Gue tahu kok lo bakal ngelakuin yang terbaik untuk orang tua lo dan adik-adik lo. Semangat ya. Makasih ya Mel. Udah yuk cabut yuk, besok masih ada gawe. Ya elah, paling gawe. Barusan gue cerita panjang kali lebar kali tinggi, tanggapan lu malah kayak gitu. Si papa hatinya lagi sensitif. It's okay, your feeling is valid. Asik, Inggris gue jago banget ya. Serah lu dah Mel. Yaudah yuk, antar gue pulang ke kosan. Tadi gue berangkat sini naik ojol. Ya udah, tapi lo yang bawa ya. Ya, ayo cabut. Hari-hari ia habiskan di ibu kota. Entah di hari libur, cari-cari pengalaman baru yang belum pernah ia dapatkan atau bahkan ia rasakan sejak di kampungnya. Kadang ia juga terbawa arus oleh teman-temannya. Pergi jauh ternyata sebebas itu untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan.
Kala, ibu harap setelah kamu lulus, kamu langsung cari kerja ya nak. Kalau perlu di luar kota. Kamu tahu sendiri kan di desa ini, mata pencariannya menjadi petani, sama seperti bapakmu itu. Loh, kok gitu Bu? Kan Kala maunya tinggal di desa. Lihatlah adik-adikmu nak, dia masih membutuhkan pendidikannya. Kamu tahu sendiri kan, penghasilan bapakmu itu sudah habis untuk membiayai kuliahmu itu. Tolonglah dimengerti. Tapi Kala juga nggak tahu Bu, setelah lulus sarjana ini Kala itu mau kemana. Ibu percaya sama kamu nak, kamu pasti bisa. Tapi Bu, Kala masih mau tinggal di dalam Kala ini. enggak. Ini udah keputusan ibu dan bapak. Kamu tahu sendiri kan perekonomian keluarga kita. Ibu nggak mau dengar alasan apapun itu. Kala, sini nak, ibu mau ngomong sebentar sama kamu. Ayo kita duduk dulu di situ. Iya Bu, ada apa? Ada Bapak juga. Iya nak, sama bapak juga. Tumben banget. Kala, setelah kamu lulus, apakah udah ada planning ke depannya gimana? Belum Bu, Kala masih nunggu kabar dari teman Kala yang waktu itu Kala ceritain ke Ibu. Justru itu nak, setelah kamu cerita tentang temanmu itu, ibu kurang yakin. Itu terlalu jauh ke luar negeri. Lebih baik kamu ke ibu kota saja. Biar kamu tuh bisa pulang kampung, menjenguk ibu dan bapak, dan adik-adik kamu. Kala udah ada niatan Bu. Kala udah berusaha apply semua pekerjaan. Nanti Sabtu Kala ada pengumuman. Lolos atau enggaknya Kala bakalan pergi ke ibu kota dan merantau untuk mencari pekerjaan. Soal membiayai kebutuhan kita semua. Kala juga tahu kok Bu, kalau saat ini memang sudah waktunya Kala untuk menggantikan tugasnya Bapak. Ibu tidak usah khawatir untuk hal ini. Kala pasti akan membuktikan di masa depan. Bapak senang Kal mendengar itikat baikmu. Iya Pak, terima kasih. Abang, kalau nanti keluar kota, aku boleh ikut? Mau pergi kemana? Emang siapa yang mau pergi? Ibu, bapak, aku boleh ikut nggak? Ternyata di sini. Jika cariin kemana-mana, tapi nggak ada. Ternyata pada di sini ya. Lagi ngobrolin apa sih? Bu, Pak, pada di mana? Kak, Abang, pada di mana? Sini Dila sayang, ibu bapak ada di ruang tamu. Kok pada di sini? Kenapa? Kok Dila nggak dipanggil? Wah, anak-anak udah pada kumpul semua ya. Duduk sini, sini. Oke, karena semua udah kumpul semua, kalau gitu bapak mau ngomong. Abang Skala, abang kalian ini semua, jadi nanti mau pergi merantau untuk bekerja di ibu kota. Jadi nanti kalian semua ini adik-adiknya bakal jarang ketemu sama abang kalian. Ya, nanti Dila main sama siapa kalau bukan main sama abang? Yang bantuin aku beres-beres rumah lagi siapa, Bang? Ya, Bang, kan aku belum bisa bawa motor. Aku harus bisa bawa motor dulu. Aku mau ikut, baru Abang boleh keluar kota. Mau ikut juga.
Aku udah bosen di sini, mau lihat bangunan tinggi-tinggi di sana. Ya Allah, abang jadi sedih kalau kalian pada kayak gini. Gak tega abang ninggalin kalian semua. Abang sayang banget sama kalian. Abang pergi dulu ya. Abang mau cari kerja dulu di luar kota. Nanti abang bakal pulang lagi ke sini di rumah ini. Udah. Abang Skala, biar pergi dulu ya ke kota. Doakan semoga abang bisa cepat beradaptasi dan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Abang Skala gak akan lama kok ya kan bang? Iya Pak. Abang akan pulang. Lagi pula abang akan selalu ingat jalan pulang ke rumah. Ya bang ya. Iya Pak, abang bakalan pulang kok. Jadi untuk Cika, nanti abang ajak kamu ke kota. Nanti kita keliling jalan-jalan di kota. Untuk Alma masih inget kan kalau abang pernah bilang apa? Alma, kamu udah bisa bawa motor kok. Lebih fokus aja, lebih tenang, lihat spion. Karena kamu masih takut kalau ada mobil truk. Di samping, padahal yang namanya jalan raya itu ya, bukan kamu saja yang mengendarai, tapi banyak orang lain. Iya bang, Alma ingat kok. Nah, pinter adik abang satu ini. Untuk Tila sama Salma, kan ada Tete, ada kakak. Kalian saling kerjasama ya, saling membantu satu sama lain. Nah, kalau ada yang kesulitan, bilang aja ke kakak. Seperti itu. Jangan canggung ya di antara satu sama lain. Abang yakin adik-adik abang nih semua udah pada dewasa. Jadi adik abang jangan manja-manja lagi ya. Kalau ada kesulitan, bilang sama kakak. Kalau enggak sama bapak, sama ibu. Udah, jangan pada sedih. Sini kumpul meluk ibu. Kayaknya gue harus pulang. Soalnya Idul Adha kemarin udah pulang. Apa ambil cuti aja kali ya? Biar kangen sama mereka. Duh, Dek, hati-hati dong. Matanya lihat ke depan. Iya Pak, maaf. Yuk ke pinggir dulu yuk. Ayo. Tunggu sebentar ya Pak. Saya mau ambil minum dulu buat Bapak. Mari Pak, diminum dulu. Makasih Adek. Pasti Bapak seperti ini bangga punya anak ini. Iya Pak, sama-sama maafin ya Pak ya yang tadi tabrak. Iya, enggak apa-apa. Kamu kenapa? Saya nggak apa-apa kok Pak. Kamu kayak seperti punya masalah. Kamu asli sini? Bukan Pak, saya asli Wonosobo. Saya lagi merantau di sini. Lagi kerja untuk kehidupan keluarga di kampung. Ada atau tidaknya masalah, pulanglah deh ke kampung halamanmu. Bapak dan ibumu selalu menunggu kepulangan kamu. Apapun kondisinya, sesukses apapun kamu, itu juga pasti berkat doa-doa kedua orang tua kamu. Ada atau tidaknya masalah atau luka yang pernah orang tuamu perbuat ke kamu, percayalah mereka hanya ingin anaknya yang terbaik. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Saya sekarang sudah mulai tahu arah bahwa kebahagiaan itu adalah mereka, orang tua saya dan adik saya. Saya sudah lama udah pulang semenjak Lebaran Idul Adha, sekarang sudah 1 tahun.
saya akan pulang ke keluarga saya. Terima kasih banyak ya Pak, sekali lagi. Sama pulang ya, Dek. Lala semakin mantap dengan keputusannya untuk mengambil cuti kerja untuk pulang ke kampung halamannya. Ruganya memang ia peroleh dari keluarganya, tapi tanpa mereka Scarla tidak akan sampai di tahap ini. Pulang adalah obat penenang yang selama setahun ini ia cari. Kita boleh jalan sejauh-jauhnya yang kita mau, tapi ingat, jangan lupa untuk pulang. Teruslah jalan, terus berjalan, kakimu